Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan-jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus memanggil dan mengutus para muridnya. Kemudian dia memberi mereka kuasa. Dalam permenungan saya, kita juga dipanggil oleh Yesus. Kita juga diutus olehnya. Dan kita juga diberi kuasa oleh Yesus. Tinggal bagaimana kita menyadarinya. Dan kesadaran itu dibutuhkan kalau kita mau menjalin relasi yang intim dengan Yesus. Relasi yang cukup dekat dari hari ke hari bersama dengan Dia. Agar kita menyadari bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memanggil para murid, mengutus mereka untuk melenyapkan segala bentuk penyakit dan kelemahan. Kita juga demikian. Kita dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang ada di sekitar kita juga. Bagaimana kita membawa harapan bagi orang yang menderita, melepaskan mereka atau membawa mereka keluar dari godaan-godaan setan, dari hal-hal duniawi. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Kita juga diberi kuasa untuk menyembuhkan. Tinggal bagaimana kita punya keyakinan bahwa kuasa itu ada dalam diri kita. Karena kesembuhan yang kita bawa bagi orang lain hanya di dalam nama Yesus, bukan karena kuat kuasa kita. Maka mari Bapak Ibu, relasi kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin menyadari bahwa kita orang-orang pilihannya. Kita diberi kuasa oleh Dia dan kita diutus oleh Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari. Tuhan sangat mengasihi kita. Untuk melakukan tugas perutusan, ada banyak hal yang harus kita tinggalkan agar kita tidak dibebani. Dan tugas perutusan kita bukan medannya mudah, tapi menantang dan bahkan berat. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Kalau Dia yang memanggil kita, Dia yang mengutus kita, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam tugas perutusan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua kurnia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Mujizat-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini,
Kami berdoa bagi para biarawan, biarawati, para imam yang telah Engkau panggil dan Engkau utus. Berikanlah mereka rahmat kesetiaan, kesabaran, sukacita dalam setiap tugas perutusan mereka. Bagi mereka yang bekerja di tempat-tempat yang sulit, Kau berikan mereka juga rahmat kesehatan dan sukacita. Jauhkan mereka dari segala keputusasaan ketika medan mereka menjadi semakin berat. Kami juga berdoa bagi para biarawan, biarawati yang sedang mengalami situasi sulit dalam panggilan hidup mereka. Berikan mereka juga rahmat kesetiaan, teguhkan iman mereka, bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.